Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pada pertemuan keempat, kita masih dalam pelajaran kedua yang judulnya Ketika Bumi Berhenti Berputar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas dua materi. Yang pertama, makna hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Tapi hikmah mempercayai hari akhir akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Kita ulangi pertemuan sebelumnya. Hari akhir atau yang biasa disebut hari kiamat adalah hari terakhir adanya dunia ini. Karena pada hari itu alam semesta beserta isinya hancur tiada tersisa. Dengan perantara tiupan malaikat Israfil. Tiupan pertama menghancurkan bumi ini beserta isinya. Tiupan kedua dibangkitkan kembali semua makhluk dan alam semesta. Tetapi sudah berbeda alam. Disebutnya alam akhirat, bukan alam dunia lagi. Pada pertemuan kemarin pun kita telah bahas kiamat terbagi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat yang kecil, seperti terjadinya gempa bumi, banjir, gunung meletus, longsor, atau meninggalnya seseorang juga disebut dengan kiamat sugro. Yang kedua, ada kiamat kubro atau kiamat yang besar, adalah musnahnya alam semesta beserta isinya. Dan ini adalah akhir dari alam dunia serta awal dari alam akhirat. Jadi ketika bumi hancur, semua alam semesta hancur, manusia semua meninggal, hewan, tumbuhan, pokoknya semuanya meninggal, itu berakhir semua alam dunia dan awal dari alam akhirat. Kemarin kita sudah bahas. Nah, kiamat sugro dan kubro. Yang pertama, kiamat sugro. Kita perlu ingat, semua yang terjadi di alam dunia ini adalah takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Ikram, kenal si Ikram? Ikram itu ganteng. Kenapa si Ikram ganteng? Itu takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semua kejadian tersebut memiliki sebab, memiliki penyebab. Seperti tadi, Ikram ganteng kenapa? Karena ayah dan bundanya ganteng dan cantik. Makanya punya anak ganteng seperti Ikram. Gitu. Atau kenapa kita kenyang? Karena kita makan. Gitu. Semua kejadian memang ketentuan Allah, takdir Allah, tetapi semua memiliki sebab. Kita makan, kenyang. Kenapa kita bisa kenyang? Karena kita makan. Kenapa haus kita bisa hilang? Karena kita minum. Itu sebab. Tapi itu semua adalah takdir dan ketentuan Allah. Bisa saja kita makan tetapi tidak kenyang-kenyang. Ketika Allah mentakdirkan kita, menentukan kita makan sebanyak apapun tidak kenyang. Seperti kiamat sugro ini bisa saja kiamat sugro terjadi karena ulah manusia sendiri. Seperti longsor terjadi karena penebangan hutan yang sembarangan. Banjir terjadi karena sembarangan membuang sampah. Gempa bumi terjadi karena banyaknya penggalian dan pengambilan tanah atau barang-barang tambang di bumi ini. Jadi kiamat sugro bisa saja terjadi karena ulah tangan manusia. Seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
terjadinya kerusakan di alam dunia ini karena memang ada ulah tangan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Longsor, banjir, gempa bumi memang disebut kiamat sugro atau ketentuan Allah, tetapi itu ada sebabnya. Sebabnya yang tadi kita telah sebutkan. Berbeda dengan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro terjadi karena memang mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab atau ulah manusia. Memang sudah waktunya kiamat, memang sudah waktunya dunia ini berakhir sehingga meletuslah gunung-gunung, sehingga tumpahlah air yang ada di laut ke permukaan daratan. Seperti bertabrakannya planet-planet yang ada di atas, memang mutlak ketentuan Allah, bukan karena ulah manusia lagi. Jadi perbedaannya, kiamat sugro memang ketentuan Allah, tapi ada penyebabnya. Ulah manusia, tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kalau kiamat kubro, mutlak ketentuan Allah tanpa harus ada penyebab. Itu perbedaannya. Selanjutnya, kita memasuki pada materi selanjutnya, yaitu tanda-tanda hari akhir. Hari kiamat itu memiliki tanda, tidak sembarang, tidak langsung ujuk-ujuk, bahasa Cinangkanya mah, tidak langsung serta-merta hari kiamat terjadi, tetapi banyak ada tandanya. Seperti yang pertama, banyaknya ulama muslim yang wafat. Ulama-ulama banyak yang wafat, para ustadz, para kiai, para ajengan, wafat, meninggal, itu tanda hari kiamat. Belum lama kita kehilangan Kiai Haji Ma'mun Jubair. Belum lama kita kehilangan Habib yang terkenal tuh yang di TV, yang suka sholawatan. Siapa yang kenal? Yang kedua, di antara tanda kiamat adalah ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Kita bisa lihat sekarang lebih banyak anak yang mondok, yang pesantren, yang sekolah di umum. Tentunya lebih banyak yang sekolah di umum karena mereka berpikiran, untuk apa kita belajar agama? Tidak akan menyebabkan kita kaya. Kalau kita sekolah di luar negeri, sekolah di universitas, di kampus yang terkenal nanti bakal terkenal, bakal jadi orang kaya, bakal jadi orang sukses. Gitu. Ilmu agama dianggap tidak penting, sehingga banyak yang meninggalkan belajar agama. Tidak jauh, di kita saja. Di kelas 6 ini, masih ada yang masih banyak belum bisa membaca Al-Quran. Itu tanda ilmu agama tidak penting lagi. Berbeda dengan waktu Bapak kecil dulu, ilmu agama anak kecil itu sudah bisa baca Al-Quran. Kelas 1, kelas 2 itu sudah bisa baca Al-Quran. Tapi sekarang banyak anak yang sudah dewasa, sudah MTS, sudah SMP, SMA, bahkan kuliah belum bisa membaca Al-Quran. Itu tanda kiamat. Yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan merajalela. Kita bisa lihat di IG, Instagram, kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di Facebook, kita bisa lihat di internet itu maksiat sudah semakin terang-terangan, sudah tidak malu orang melakukan maksiat, melakukan dosa itu nggak malu lagi karena memang sudah tanda hari akhir. Sebentar lagi kiamat terjadi. Begitu juga kejahatan sudah merajalela, sudah banyak sekali kejahatan yang terjadi. Yang keempat, tanda hari kiamat adalah laki-laki banyak yang menyerupai wanita dan sebaliknya wanita banyak yang menyerupai laki. Kita lihat banyak di TV, laki-laki yang berlagak seperti wanita bencong, bahasa kita nyaman. Wanita banyak yang memakai pakaian laki-laki, memakai kaos, memakai lepis, memakai kaos kutang doang, kadang perempuan ya, banyak di TV. Laki-laki juga banyak yang pakai lipstik, banyak yang pakai gaun, banyak yang pakai kerudung, banyak yang pakai apa lagi?
Banyak yang pakai anting, banyak yang pakai gelang. Tuh, di kelas 6 juga banyak ya laki-laki yang suka pakai gelang. Ya, ada kan? Itu tanda kiamat. Dan wanita dan laki-laki yang suka meniru lawan jenisnya, laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, itu akan mendapat laknat dari Allah selama dia melakukan apa yang ia lakukan tadi, menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, itu selama itu pula dia sedang mendapatkan dosa. Dia sedang membuka keran dosa, memenuhi dirinya dengan dosa. Insaf. Yang kelima, tanda kiamat adalah banyaknya peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Sudah banyak peperangan, sudah banyak kerusuhan. Jangan jauh-jauh di Indonesia. Jangan jauh-jauh di sini, di Depok banyak sering terjadi tawuran. Iya. Di Indonesia banyak terjadi kerusuhan, demo. Karena memang yang di atasnya, pejabatnya sudah tadi kejahatan merajalela, korupsi sudah merajalela, akhirnya terjadi demo, akhirnya terjadi kerusuhan. Peperangan di Israel sampai sekarang belum selesai. Israel ingin menguasai Palestina. Mana lagi, belum lama dulu Iran habis oleh Amerika. Belum lama lagi kemarin pisan di Lebanon terjadi bom. Iya, peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini sudah merajalela, tanda daripada hari akhir. Yang keenam, tanda hari akhir adalah minuman keras dan barang terlarang sudah bebas beredar. Banyak ya. Kita bisa lihat di pos-pos ronda, kita bisa lihat di pojok-pojok kalau malam itu banyak anak-anak muda membawa gitar, membawa botol, kadang nggak di botol minuman kerasnya, tapi di dalam plastik. Ya. Atau mabuknya nggak pakai minuman keras, pakai apa? Pakai Aibon, iya. Pakai Aibon dia mabuk, atau pakai barang terlarang, minum sabu, minum narkoba, makan narkoba, makan makanan yang dapat memabukkan. Minuman keras dan barang terlarang sudah dijual bebas. Yang ketujuh, tanda hari akhir adalah munculnya nabi palsu. Banyak nabi-nabi palsu. Bahkan, jangankan sekarang, ketika nabi belum lama wafat pun, ketika zaman siapa? Zaman Abu Bakar As-Siddiq itu ada nabi palsu. Nabi palsu yang pertama itu Musailamah Al-Kadzab. Itu nabi palsu pertama. Belum lama kita mendengar di mana? Di Gunung Bunder ya. Ada yang mengaku nabi palsu. Namanya siapa? Namanya Musadek. Ya, Musadek. Di gunung ngaku jadi nabi. Tukang apaan? Tukang main badminton. Ngaku jadi nabi. Ngaku jadi malaikat belum lama ya. Siapa? Lia Eden ya. Ngaku jadi malaikat Jibril. Aduh, kacau kan? Memang sudah tanda hari akhir. Nah, selain tanda hari akhir yang ada di buku yang tadi Bapak sebutkan, masih banyak lagi tanda akan terjadinya hari akhir. Yang pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, munculnya Ya'juj Ma'juj. Dajjal itu, Ya'juj Ma'juj itu nanti akan muncul ketika kiamat sudah mulai dekat. Ada yang bilang 40 hari mau kiamat, atau 40 tahun, 40 hari mau kiamat, itu Dajjal akan muncul mendatangi manusia-manusia. Untuk apa Dajjal? Untuk mengkafirkan manusia. Si Ikram nih, yang tadinya Islam, datang Dajjal. Wah Ikram, kamu Islam? Iya, saya Islam. Kamu mau masuk ke golongan saya? Mau nggak ya? Nah, pada waktu muncul Dajjal itu, alam dunia ini mengalami kekeringan, mengalami kesusahan. Sangat kesusahan, dan Dajjal itu membawa makanan, membawa uang, membawa harta. Akhirnya Ikram yang orang miskin itu, misal ini, terbawa oleh Dajjal. Hati-hati, Dajjal itu cirinya matanya buta sebelah. Jadi banyak kita melihat di video-video atau di Facebook atau di IG itu ada orang matanya satu, bayi matanya satu disebut Dajjal. Enggak, sebenarnya Dajjal itu matanya dua, sama seperti kita, cuma yang satu mata sebelahnya itu hilang.
mata sebelahnya tidak bisa melihat. Panjang kalau kita ceritakan Dajjal. Nanti kalau insya Allah kalau kita sudah bisa tatap muka, kita ceritakan Dajjal dan Ya'juj. Nanti ya, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj akan dikalahkan oleh siapa? Oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Nabi Isa turun, Imam Mahdi telah lahir, insya Allah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj bisa dikalahkan. Nabi Isa kan kata orang Kristen disalib, mati disalib. Sebenarnya tidak. Nabi Isa itu ketika dulu waktu zamannya Nabi Isa akan disalib, itu nggak sempat sampai disalib. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika Dajjal turun ke alam dunia, ketika Ya'juj Ma'juj ada, Nabi Isa pun ikut turun mengalahkan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Tetapi tetap orang yang banyak maksiatnya, banyak dosanya, itu akan dapat dipengaruhi oleh Dajjal. Akan mudah dipengaruhi oleh Ya'juj Ma'juj. Makanya kita perbanyak amal ibadah supaya ketika Dajjal turun nanti, kita bisa menghadapi Dajjal dengan iman dan ketakwaan kita. Yang keempat, banyaknya orang miskin yang berlagak seperti orang kaya. Banyak ya. Kerjaannya mah cuma jadi tukang pulung. Kerjaannya mah cuma jadi tukang cuci. Tapi gayanya selangit itu. Tanda hari akhir. Ya. Demikian pertemuan pada kali ini. Pertemuan keempat. Mudah-mudahan semua bisa menangkapnya. Semua bisa mempelajarinya kembali di rumah. Untuk tugas pada pertemuan keempat, yang pertama ada 2 tugasnya. Yang pertama, sebutkan 3 tempat di sekitarmu yang terdapat tanda-tanda kiamat kubro. Ini kiamat kubro. Sebutkan 3 tempat di sekitarmu yang terdapat tanda-tanda kiamat kubro. Di sebelah mana yang ada judi? Di sebelah mana yang ada suka minuman keras? Di sebelah mana yang suka ada maksiat? Kalian sebutkan 3 tempat itu di sekitar rumah kalian. Yang kedua, hafalan surat Al-Qari'ah dari ayat 5 sampai selesai. Kalau minggu lalu kalian membaca surat Al-Qari'ah dari 1 sampai 4, kalau sekarang ayat 5 sampai selesai. Ya, insya Allah kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Demikian pertemuan pada kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.